Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Akwa Surga, saya Muhammad Yandika, saya Muhammad Tido Romansyah, saya Muhammad Rusnaldo Habibi, saya Sharon Caniago, saya Alin Safar Saprilia, saya Sinauleni Tias, saya Adis Nabila Zahiro. Di sini kami akan membahas materi matematika tentang trigonometri. Nah, di materi trigonometri ini kita akan membahas tentang identitas trigonometri dan relasi sudut. Kedua materi ini akan dibahas oleh rekan-rekan dari kelompok saya. Oke, di sini saya akan membahas identitas trigonometri. Identitas trigonometri dibagi menjadi 3, yaitu identitas kebalikan, identitas perbandingan, dan identitas Pitagoras. Oke, di sini saya akan membahas identitas kebalikan. Bisa kita lihat di sini ada sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotangen. Bagian dari sebelah kiri ini merupakan kebalikan dari bagian sebelah kanan. Yang pertama ada sin alfa sama dengan 1 per kosekan alfa. Kebalikannya yaitu kosekan alfa sama dengan 1 per sin alfa. Yang kedua ada cos alfa sama dengan 1 per sekan alfa. Sebaliknya, sekan alfa sama dengan 1 per cos alfa. Dan yang terakhir ada tan alfa sama dengan 1 per kotangen alfa. Sebaliknya, kotangen alfa sama dengan 1 per tan alfa. Yang kedua ada identitas perbandingan. Sini ada tan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa. Yang kedua ada kotangen. Kotangen merupakan kebalikan dari tan. Jadi kotangen alfa sama dengan, ini tinggal kita balik aja, jadi cos alfa per sin alfa karena kita balik. Di sini saya akan menjelaskan identitas Pitagoras. Misal kita di sini punya segitiga ABC ya. Sisi depannya kita umpamakan dengan Y, sisi sampingnya kita umpamakan dengan X, dan sisi midnya kita umpamakan dengan R. Sudutnya ini kita umpamakan dengan alfa ya. Rumus yang pertama ini kita ada bagi ruas dengan R kuadrat. Di sini kita dari situ kita peroleh Y kuadrat plus X kuadrat sama dengan R kuadrat. Dari sini kita ambil yang bagi ruas dari R kuadrat, ini jadinya Y kuadrat per R kuadrat plus X kuadrat per R kuadrat sama dengan R kuadrat per R kuadrat. Dari sini kita bisa nyatakan Y per R kuadrat plus X per R kuadrat sama dengan 1. Nah ini sin dan cos ini kita ambil dari sinnya ini dari sisi depan dibagi miring sama dengan sin, dan sisi samping dibagi dengan sisi miring sama dengan cos. Karena ini kuadrat jadi kita ambil sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa sama dengan 1 dari sini. Dan di sini kita bakal ambil contoh lagi dari yang dibagi ruas dengan cos kuadrat alfa. Di sini kita ambil dari yang dari sini sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa sama dengan 1. Dan kita bagi ruas dengan cos kuadrat alfa jadi sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa per cos kuadrat alfa sama dengan 1 per cos kuadrat alfa. Dari sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa kita peroleh tan kuadrat alfa dari rumus perbandingan dan rumus pembalik. Dan ini cos kuadrat alfa per cos kuadrat alfa kita peroleh 1 sama dengan 1 per cos kuadrat alfa ini bisa jadi sekon kuadrat alfa dari rumus pembalik dan perbandingan. Ini kita ada satu contoh lagi, kita bagi ruas dengan sin kuadrat alfa. Contohnya kita ambil yang dari sini lagi, sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa sama dengan 1. Sin kuadrat alfa per sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa per sin kuadrat alfa sama dengan 1 per sin kuadrat alfa. Dan sin sama sin ini kita peroleh 1 plus cos kuadrat alfa per sin kuadrat alfa sama dengan kotangan kuadrat alfa. Kita ambil dari rumus pembalik dan perbandingan. 1 per sin kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa. Kita ambil dari rumus perbandingan dan pembalik.
Jadi di materi kedua ini kita akan membahas relasi sudut. Apa sih relasi sudut itu? Relasi sudut atau sudut berelasi adalah pasangan sudut yang memiliki suatu relasi atau hubungan sehingga perbandingan sudut-sudutnya memenuhi rumus tertentu. Di sini ada gambar tabel sudut-sudut istimewa dan kuadran-kuadran yang nantinya akan dibahas oleh rekan-rekan tim saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kuadran. Definisi kuadran adalah seperempat bagian lingkaran. Jika suatu lingkaran dibagi menjadi 4 bagian yang sama, yang kita sebut sebagai kuadran. Satu di mana sudutnya di antara kuadran 1 sudutnya di mana? Di antara 0 sampai 90 derajat. Lalu di sini ada kuadran 2 dengan sudutnya 90 derajat hingga 180 derajat. Dan di sini ada kuadran 3 yaitu sudutnya di mana 180 derajat hingga 270 derajat. Dan di kuadran 4 sudutnya itu 270 derajat hingga 360 derajat. Lalu di samping sini juga ada sudut istimewa sin, cos, tan, yaitu tabel sebagai dasar dari pembelajaran trigonometri kita. Jika sudah masuk materi trigonometri segitiga, cara mudahnya untuk mencari sin cos tan yaitu dengan cara sin depan miring, cos samping miring, tan depan samping. Atau bisa juga dihafal dengan cepat sin cos tan demi sami desa. Di sini saya akan menjelaskan relasi kuadran 1. Untuk relasi yang digunakan tentunya 90 derajat min alfa, yaitu sin menjadi cos, cos menjadi sin, tan menjadi kontangen. Relasinya yaitu adalah sin 90 derajat min alfa sama dengan cos alfa, cos 90 derajat min alfa sama dengan sin alfa, tan 90 derajat min alfa sama dengan kotangen alfa. Contoh soal dari kuadran 1 yaitu adalah berapakah sin 30 derajat pada kuadran 1? Sin 90 derajat dikurang 60 derajat sama dengan cos 60 derajat. Sin 30 derajat sama dengan cos 60 derajat. Cos 60 derajat itu setengah. Hasil dari sin 30 derajat itu setengah. Jadi saya akan menjelaskan kuadran 2. Pada kuadran 2 ini ada dua relasi. Yang pertama menggunakan 90 derajat plus alfa. Pada kuadran kedua nilai sinnya positif, yang lain negatif. Jadi sin 90 derajat plus alfa sama dengan cos alfa. Cos 90 derajat plus alfa sama dengan min sin alfa. Jadi relasi yang pertama cos itu positif, sedangkan sin dan kontale yaitu negatif. Relasi yang kedua menggunakan sudut 180 derajat. Untuk relasi sudut 180 derajat, sin konstan tetap, untuk plus minusnya tergantung pada kuadrat kedua sin yang positif. Jadi sin 180 derajat min alfa sama dengan sin alfa, cos 180 derajat min alfa sama dengan min cos alfa. Jadi relasi yang kedua cos dan tan yaitu negatif, sedangkan sin yaitu positif. Contoh soal dari kuadran 2 itu adalah berapakah sin dari 150 derajat? Sin sama dengan 90 derajat ditambah 60 derajat sama dengan cos 60 derajat. Sin 150 derajat cos 60 derajat. 60 derajat itu sama aja dengan setengah. Jadi sin 150 derajat itu setengah. Di sini saya akan menjelaskan tentang relasi kuadran ketiga. Relasi pertama menggunakan sudut 180 derajat. Maka sin kostannya tetap, namun plus minusnya tergantung pada kuadrannya. Sin cos menjadi nilai negatif, tannya positif. Relasi keduanya menggunakan sudut 270 derajat. Untuk relasi sudut 270 derajat, sin berubah menjadi cos, cos berubah menjadi sin, tan berubah menjadi kotangen. Di sini ada contoh soalnya. Berapakah sin 210 derajat? 210 jadi 180 derajat dan ditambah 30 derajat. Jadi sin 180 derajat ditambah 30 derajat sama dengan min sin 30 derajat. Kenapa min sin? Karena sinnya ada di kuadran ketiga. Terus sin 210 derajat sama dengan
sin 30 derajat. Sin 30 derajat sama dengan min 1/2. Di sini saya akan menjelaskan relasi di kuadran 4. Di kuadran keempat ini kita punya dua relasi. Relasi yang pertama menggunakan sudut 270 derajat plus alfa, sehingga sin berubah menjadi cos, cos berubah menjadi sin, dan berubah menjadi kotangen. Karena berada di kuadran keempat, maka yang nilainya positif hanyalah cos dan sin, dan tan nilainya negatif. Di relasi kedua kita menggunakan sudut 360 derajat min alfa. Karena menggunakan sudut 360 derajat, maka sin cos tannya tetap. Di sini ada contoh soal. Berapakah sin 330 derajat? Sin 330 derajat bisa kita ambil dari 360 min 30 derajat. Maka diperoleh sin 360 derajat min 30 derajat sama dengan min sin 30 derajat. Sehingga sin 330 derajat sama dengan min sin 30 derajat. Min sin 30 derajat hasilnya min setengah. Jadi sin 330 derajat sama dengan min 1/2 atau setengah. Nah, berikut kesimpulan dari pembelajaran kita tentang relasi sudut. Untuk relasi sudut 90 derajat plus alfa atau 270 derajat plus alfa, maka sin berubah menjadi cos, cos berubah menjadi sin, dan tangen berubah menjadi kontangen. Lalu, untuk relasi 180 derajat plus alfa atau 360 derajat plus alfa, maka sin, cos, dan tan tetap.